welcome back to my YouTube channel dan welcome back lagi di reading vlog kali ini. Nah, aku masih kayak reading slam gitu. Sebenarnya reading slam untuk novel-novel aku, teman-teman. Jadi kayak 2 hari ini aku tuh kayak baca komik, baca manga. Jadi kemarin aku baru baca aku lagi kayak reread si ini Strop Age. Itu bener-bener luar biasa banget. Itu tuh bener-bener kayak my favorite manga ever. Terus aku juga ngabisin Honey Lemon Soda karena kan udah sampai episode 70 dan aku kemarin kayak reread lagi dari episode 30. Itu juga so good. Dan sekarang aku lagi nyari-nyari manga baru, entah mau baca. Aku kayaknya mau baca manga yang udah komplit gitu, jadi langsung selesai. Terus untuk video kali ini aku bakalan baca ini reading vlog untuk Crescent City. Ini aku udah sampai di udah sampai di chapter 20. So far so good. Dan si Bryce udah kayak dia kayak diperintahkan gitu sama si pemimpin Angel itu untuk mengungkap misteri kematian-kematian atau pembunuhan yang terjadi di sini. So udah semakin seru. Dan ya udah sampai chapter 20 dan aku bakalan ngajak kalian untuk baca ini di reading vlog kali ini. Dan aku bener-bener baru pulang, teman-teman. Ini sekarang jam berapa ini? 11:30, panas banget. No ya, aku juga mau unboxing karena sudah datang bukunya, buku aku yang kemarin aku bilang. So aku bakalan buka dulu sebentar. Jadi ini nih hampir aku pesen itu akhir Juli dan sekarang udah tanggal 11, jadi bener-bener kayak hampir 10 harian. Biasanya Periplus itu tuh sampai sini nih sekitar 5 harian aja biasanya udah sampai. Aku nggak tahu kenapa, mungkin overload, aku juga nggak tahu. Tapi sumpah ini lama banget, nggak kayak biasanya. So ini dia bukunya, The Blade Breaker by Victoria Aveyard. Dan aku untuk Realm Breaker-nya baru sampai baca di chapter 7. Aku sumpah masih agak sedikit mixed feeling sama novel itu, tapi aku bakalan baca karena aku sudah udah agak tertarik gitu. Cuman ada beberapa yang aku sedikit kayak gitu. Nanti bakalan aku bahas di reading vlog spesial untuk Realm Breaker-nya. Dan ya, buku keduanya udah datang. So ya. Terus yang buku kedua aku beli Verity. Oh my god, finally aku kayak memegang buku ini karena teman-teman karena klubnya tuh belum mulai, karena aku belum sampai di tangan aku, dan akhirnya udah sampai juga sekarang. So maybe minggu ini udah bakalan mulai. Ini ada sekitar berapa chapter ini? Cuma sampai 25 chapter. So I think this is gonna be quick read. Cuman sampai 300 halaman. So this is gonna be quick read. Verity by Colleen Hoover. So ya, dua ini itu tadi, dan aku bakalan lanjut untuk reading ini dan aku bakal baca ini. Nggak tahu lagi, tunggu aja update selanjutnya. Hai. Oke, ini update untuk reading vlognya dan juga update untuk hidup aku, live update. Dan seperti yang kalian lihat, ini bukan breakout teman-teman, tapi aku, oh my god, akhir Agustus kemarin bisa-bisanya aku kena cacar air. Dan aku nggak tahu, bener-bener kayak bulan Agustus tuh bener-bener aku sakit 2 kali, bener-bener sakit parah. Terparah aku tuh tahun ini bulan Agustus. Di pertengahan Agustus aku bener-bener kayak sakit luar biasa parah. Sebenarnya karena aku nggak tahu kalau perkiraan aku sih maybe COVID lagi. Aku nggak tahu karena memang badan aku tuh bener-bener, aku flu, aku batuk, badan aku lingu semua. Badan aku tuh terus panasnya luar biasa sampai waktu sakit pertama bulan Agustus ya, sampai jidat aku tuh ruam-ruam seluruh muka, nggak cuma jidat aja, seluruh muka saking panasnya. Terus sehat selama sekitar semingguan. Terus oke, aku masuk sekolah lagi, aku ngajar lagi sekitar 2 mingguan, dan akhirnya akhir
sekitar aku lupa tanggal berapa, akhir bulan Agustus sampai sekarang ini September, aku kena cacar air. Dan oh my god, aku gak bisa berkata-kata apa-apa lagi, dan bener-bener luar biasa banget. Dan sekarang aku lagi masa penyembuhan, badan aku udah sehat, aku udah gak linu-linu, kemudian suhu badan aku udah normal, udah gak naik turun lagi. Terus beberapa area, terutama di muka, cacarnya itu udah kering, dan ini udah mulai proses penyembuhan. Tapi di area badan itu masih banyak cacarnya yang belum pecah, yang belum kempes kayak gitu, masih banyak banget. Dan tapi aku udah sehat, cuman aku memang belum bisa masuk sekolah, belum bisa ngajar lagi karena nggak lucu juga kalau misalkan aku bawa virus untuk nularin ke semua anak-anak itu. Dan oke, aku belum bisa sekolah, dan tapi aku udah bisa baca karena kepala aku udah nggak pusing lagi dan bla 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 dan yang lainnya. Pokoknya aku udah sehat sebenarnya, cuman karena cacarnya aja yang belum pulih kayak gitu sih. Dan ya, aku udah mulai baca lagi, dan sekarang aku mau update di reading vlog aku yang untuk Crescent City, teman-teman. Jadi selama aku menunggu badan aku sehat, ini aku udah baca Crescent City. Kemarin kan di awal video ini aku udah bilang aku udah sampai chapter 20, dan sekarang aku udah sampai di chapter 40. Dan memang aku nggak bisa nggak bisa update di sela-sela aku baca dari chapter 20 sampai chapter 40 itu karena karena parah banget muka aku bener-bener nggak, oh my god, aku nggak bisa ngelihat diri aku di kamera ataupun di cermin, bener-bener luar biasa ini nih. Tapi sekarang diabaikan aja, dan sekarang aku udah sampai di chapter 40. Oke, sebenarnya belum ada kemajuan apa-apa untuk Crescent City karena kan kasus pembunuhan itu masih terus terjadi. Jadi kayak satu-satu ternyata semua berhubungan sama hilangnya Luna's Horn atau benda ancient kayak gitu yang mempunyai kekuatan dulunya, tapi sekarang udah nggak punya kekuatan kayak gitu. Dan ternyata horn itu atau benda ancient itu bisa disembuhkan kayak gitu. Terus ada beberapa pihak yang mau memanfaatkan horn itu atau benda ini untuk kayak ngambil untuk membuka portal, masukin makhluk-makhluk gaib. Makhluk gaib monster lah ya, bisa dibilang monster kayak gitu. Terus ya seperti yang aku bilang dari awal kemarin, kalau misalkan chapter 20 kemarin tuh cuman oke lah, si Bryce itu kayak sama Archangel tuh dikasih tugas untuk nyari tahu kayak gitu, dan dia dipasangkan sama si Han. Kemudian si Ron juga, entah aku gimana mempronunciation-nya, si half brothernya si Bryce, si Faye itu, si Ron itu juga ikut andil juga karena dia disuruh sama rajanya untuk kayak nyari horn ini, karena dia itu kan horn itu kan punya kayak legasinya si kaum Fae kayak gitu. So jadi King of Fae itu tuh kayak nyuruh si Ron untuk nyari horn itu, dan akhirnya Ron, Bryce sama Han itu kayak bekerja sama kayak gitu. Bekerja sama untuk nyari hornnya, juga mengungkap pembunuhan ini kayak gitu yang terjadi di Crescent City. So far aku sama kisahnya itu gimana ya, nggak jauh-jauh dari tipe ceritanya si Sarah J. Maas dari TOG ataupun ACOTAR itu ya. Oke lah, tentang ancient, benda ancient kayak gitu, kemudian pembukaan portal, keluarnya masuknya makhluk-makhluk dunia lain atau monster-monster dari dunia lain untuk kayak ngebunuhin, kayak mau menguasai segala macam kayak gitu loh ya. Nggak jauh-jauh dari TOG ataupun ACOTAR. Dan tapi Crescent City ini kan modern, jadi tuh aku kayak sedikit agak sedikit kurang gimana ya, nikmatin sih so-so lah ya, 50-50 antara gimana dunianya Sarah J. Maas ya, dari face segala macam kaum semualah itu, tapi dipadu-padankan dengan dunia modern. Dan menurut aku ini sesuatu yang baru dari Sarah J. Maas. Dan oh ya, aku juga menemukan banyak banget yang ada di sini itu tuh semuanya masih satu lingkup sama dunia ACOTAR sama dunia TOG. Jadi kayak witches yang merupakan yang
apa ya, yang goddessesnya tuh three face goddesses kayak gitu kan, itu dibahas di TOG. Kemudian ada tentang kekuatan-kekuatan Fae-nya, terutama keturunannya si Bryce dan Rune ini, tentang Starlight, tentang Shadow Singer, I don't know. Menurut aku mereka ini ya, kalau menurut aku, entah aku juga sedikit ngeliat spoiler, kayaknya mereka ini nih masih ada keturunan sama dunianya Risen. I don't know, nggak tahu, tapi aku udah lihat beberapa spoiler dan aku makanya nggak sabar banget pengen ngabisin ini dan terus baca buku keduanya. Dan so far mereka ini lagi bukan memata-matai sih, kayak menemukan apa namanya, menemukan suspek pertama, yaitu ibunya si Danica, sahabat baiknya Bryce yang kemarin dibunuh, yang bener-bener itu yang bikin Bryce terpuruk kayak gitu. Si Sabine, aku sebenarnya dari awal tuh udah kayak curiga, karena Sabine kan diceritakan dia jengkel banget sama anaknya si Danica karena ayahnya dia tuh kayak mau nyekip dia jadi apa namanya, jadi ahli waris gitu ya, untuk apa, jadi prime kayak gitu di house-nya mereka, di kaumnya mereka, dan malah milih Danica gitu loh. So Sabine tuh diceritakan dia tuh benci banget sama anaknya si Danica ini. Pokoknya intinya gitulah, dia cemburu bla bla bla, dia pokoknya kayak gitu. Dan aku tuh dari awal udah sedikit apa mamahnya kayak gitu. Dan ternyata saat mereka menyelidiki, si bertiga ini menyelidiki dan dapatlah footage beberapa kan CCTV yang ada di setiap apa crime scene tuh kan apa ya, kayak terutama waktu kematiannya Danica itu kan kayak di apa namanya, dimainin gitu ya, direkayasa kayak gitu. Dan ternyata yang punya akses ke situ adalah si Sabine, ditemukan sama si temennya Rune kayak gitu. So aku kayak I know it, dari pertama aku udah kayak ada feeling kalau dia juga ikut andil dalam semua ini. Dan beberapa juga makhluk-makhluk si monster-monster ini yang nyerang di Crescent City itu juga terlihat ada di areanya si Prime gitu, areanya si Sabine kayak gitu. So I don't know yet, dan ini juga belum sampai sana karena masih penyelidikan. Dan ini ternyata quick read teman-teman, aku kayak bablas aja gitu bacanya, nggak kayak, ya memang gaya penulisannya masih ya you know lah Sarah J. Maas gimana gaya penulisannya, dan itu bener-bener, tapi ada perbedaan karena aku quick read banget. So aku sedikit menikmati, bukan sedikit sih, banyak menikmati buku ini, walaupun sebenarnya buku ini terlalu tebel. Aku bingung kenapa Sarah J. Maas tuh nggak pernah bisa bikin atau nyetak buku tuh yang tipis gitu, I don't know. Tapi aku so far nikmatin banget kisah ini. Dan ya itu tadi intinya, baru sampai situ, belum ada kemajuan apa-apa. Oh ya, dan si Han sama si Bryce, oh my god, mereka sedikit demi sedikit udah kayak menerima masing-masing. Kayak si Han juga udah mulai punya fantasi sama si Bryce. Oh my god, he needs to chill out, karena kan mereka akhirnya sekarang tinggal bareng karena Han nggak mau ninggalin si Bryce sendirian kayak gitu. So lebih ke protection kayak gitu. So I don't know, tapi udah kayak you know lah. Dan aku bener-bener kayak karakternya si Bryce itu bener-bener kayak apa ya, badass-nya tuh badass modern girl kayak gitu. Badass-nya beda banget sama si Selena ataupun si Vera kayak gitu. So aku bener-bener fresh banget sama karakternya si Bryce. Dan kalau si Han ya karakter cool kids on the block ya. Jadi kayak ya sama aja lah kayak si Rowan ataupun si Rhys, masih di area yang sama. Tapi kalau Bryce ini dia badass-nya tuh beda kayak Eileen ataupun si Vera. Dan itu fresh banget karena lebih ke modern girl kayak gitu. So I kinda like it, dan aku bener-bener kayak I don't mind kayak gitu. Dan nggak sabar banget pengen lanjutin ini, dan nanti bakalan aku kasih update sampai situ dulu. Dan ya itu tadi juga termasuk live update dari aku. Dan
Aku nggak tahu, mudah-mudahan, karena kan aku masih pakai, aku maskerin terus sama madu. Jadi karena aku kemarin nyari tahu, oh my god, gimana cara ngilangin bekas cacar di wajah. Mereka rata-rata pada maskeran pakai madu, dan ya aku lagi maskeran pakai madu, dan ini udah berkurang teman-teman, ini benar-benar udah berkurang dan mudah-mudahan hilang. So ya, aku bakalan ketemu lagi, kita ketemu lagi di update selanjutnya. So ya. Hai, so this is the next day dan finally selesai juga. Oh my god. Dan overall aku kasih buku ini 10 out of 10. Aku bener-bener, lihat deh, aku kasih buku ini 10 bintang dari 10. Oh my god. Dan aku nyelesain ini hari Senin kemarin jam 2 pagi. Aku bener-bener kayak nggak bisa berhenti, karena kalau misalkan aku berhenti tinggal beberapa chapter itu kayak aku bakalan nggak bisa tidur. So bener-bener aku ngabisin sampai jam 2 pagi. Dan oh my god, Bryce, dia bener-bener kayak eksekusinya Sarah J. Maas di buku ini lewat Bryce itu bener-bener the best banget, iconic banget. Aku bener-bener puas banget sama buku pertama ini, bener-bener luar biasa banget. Dan ternyata seperti yang aku duga, kan selama ini waktu di part dimana siapa Han sama Bryce itu diserang Kristalosnya di garden kayak gitu, di park kayak gitu tuh, kan mereka akhirnya berhasil ngebunuh si monster itu kan. Tapi sama si Micah, si governor, si Archangel itu malah dihangusin gitu loh. Padahal itu bisa jadi kayak bahan penelitian mereka, itu bisa jadi alat bukti mereka tentang si Kristalos itu. Tapi sama si Micah malah dihangusin gitu, karena dia takut, karena dia pengennya ini nggak boleh leak ke orang lain, nggak boleh tahu bener-bener rahasia mereka kayak gitu. So aku dari situ udah kayak, what the hell, what's up with him? Aku sampai kayak gitu udah kayak mikir, apa dia, jangan-jangan dia gitu. Dan ternyata semua itu aku singkirkan karena di situ si Han ternyata dijebak sama dia gitu soal synthetic magic ini kayak gitu kan. So aku kayak apaan, tapi nggak mungkin karena selama ini aku nganggapnya si Micah. But akhirnya Micah lah dalang dari semuanya. Dan itu cuman gara-gara dia mau ngambil horn itu dan ngebuka portal buat si makhluk-makhluk Kristalos itu buat masuk ke Lunation itu supaya apa ya, supaya Kristalos itu kan dia pakai untuk kayak nyelesain war dan kayak ngasih tahu ke pihak, ke humankind kayak gitu, kalau kalian nggak boleh rebellion kalian harus berhenti kayak gitu. So ternyata dia, dan ternyata si Luna Horn itu sama si Danica itu dibikin serbuk dan dibikin tato di punggungnya Bryce. Oh my god. Jadi selama ini beneran Danica yang ngambil hornnya, dan dia memutuskan untuk jadiin horn itu sebuah dijadiin jadi kayak bubuk, terus dibikin tato di punggungnya si Bryce, karena ternyata Bryce adalah the heir of the star kayak gitu. Jadi memang ya udah, Bryce sama Horn itu udah bener-bener kayak udah couple, udah apa namanya, kayak udah ya mereka sudah berpasangan karena mereka terlahir dari inti yang sama, yaitu light kayak gitu. So that was so shocked, bener-bener bikin aku terkejut banget dan bener-bener gak nyangka kalau part itu dan Bryce ngebunuh Micah. Oh my god, kalian harus baca. Aku nggak akan terlalu ke intinya gimana part atau scene itu, tapi kalian harus baca. Itu bener-bener kayak si
Bryce bener-bener ngebunuh si Maika, bener-bener dia tembak, dia cincang-cincang, dia bakar, dan abunya dia vakum. Oh my god, bener-bener ikonik banget. Tapi sedih banget si Lehabah, si Lele, si Fire Sprites ini kayak mengorbankan diri buat si Bryce. Bener-bener aduh, bener-bener aku paling nangis tuh di situ, bener-bener paling sedih, luar biasa. Dan yang ngebunuh si Danica and the Pax itu ternyata si Maika. Dan semua orang tahu karena waktu Maika datengin Bryce di galeri itu, kayak Bryce tuh kayak minta tolong si Jessica untuk kayak ngaktifin kameranya dia yang ada di galeri itu gitu. Terus sama si Declan dipasang di summit, di waktu apa meeting summit meeting itu kayak di jadi semua orang tahu kesalahannya si Maika, semua orang tahu perbuatannya Maika. So he is the bad guy after all, so ya. Dan akhirnya semua orang tahu siapa Bryce, bahwa dia adalah Heir of the Light kayak gitu. So dia nyelamatin Lunation dengan cara nutup portalnya dengan pakai cahayanya dia, dan dia akhirnya melakukan a single drop by herself, tapi dibantu sama si Danica, karena Danica kayak apa ya, dia kan masih kayak jiwanya dia masih ada sedikit banget, dan itu dia bantu untuk dia pakai untuk kayak ngebantu Bryce untuk ngelakuin drop. Dan itu benar-benar mengharukan banget, aku benar-benar nangis luar biasa. Dan ya, Han akhirnya dibebaskan dari slavery, jadi tattoo slave-nya itu dia dihapus sama si Hypaxia. Dan yang bener kan ternyata Hypaxia adalah Queen of the Witch, karena aku udah kayak apa namanya, kayak udah ada feeling gitu waktu si Rune datengin dia. So sebenarnya ada beberapa banyak part yang aku tuh bisa ngebaca kayak gitu, ngebaca apa yang bakalan terjadi, itu kebaca banget, kelihatan banget gitu. Tapi but I don't mind gitu loh, dan itu bener kayak buat aku okay, I know it kayak gitu. Dan ini bener-bener Sarah J. Maas di buku ini dia bener-bener gak mengecewakan. Jadi kan aku kan selama ini udah baca TOG, udah baca Akotar, itu tuh bener-bener kayak perubahan dia, bagaimana cara dia menulis itu bener-bener mateng banget di sini, bener-bener luar biasa mateng. Dari eksekusinya, ide ceritanya, segala macem itu bener-bener mateng banget di sini. Bagaimana dia menunjukkan betapa Bryce itu tuh luar biasa banget. Itu tuh bener-bener kayak, karena kan selama ini aku selalu kayak kayak kecewa gimana Sarah J. Maas itu di akhir-akhir gitu ya mengeksekusi kisahnya dia tentang karakter utamanya kayak gitu tuh. Aku kadang beberapa buku ada yang kecewa, tapi di sini bener-bener the best banget dan luar biasa. Oh my god, luar biasa. Aku bener-bener ngacungi jempol buat buku ini, dan aku bener-bener sekarang ready banget baca buku kedua. So tunggu aja untuk buku keduanya. Dan ya, aku bener-bener rekomendasiin banget kalau kalian belum baca buku ini, the best banget. Dan aku belum bisa move on dari buku ini. Ya, sampai di sini untuk reading vlognya dari buku fenomenal ini. Dan sekali lagi please baca ini kalau kalian belum baca. Dan ya, luar biasa banget pokoknya di sini. Sarah J. Maas bener-bener kayak keahlian dia tuh bener-bener dia curahkan banget di buku ini, bener-bener luar biasa. Dan kemajuan dia dalam hal menulis itu luar biasa banget. Sebagai seorang Sarah J. Maas fans gitu, aku bener-bener kayak aku tuh nyesel banget kenapa aku nggak dari awal baca ini gitu kan. So aku mendesiin banget buat kalian semua. And yeah, thanks for watching and I'll see you in my next video. Bye.